Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yusinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an qariya. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin al-jemaah rahimakumullah, khatib berwasiat kepada khatib sendiri dan semua ahli Jumat, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, saat ini kita berada di sebuah tempat yang mulia, memenuhi seruan Allah untuk melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan salat Jumat pada saat ini juga karena alhamdulillah pada bulan Ramadan ini kita sudah memasuki hari ke-13 atau hari ke-14 pelaksanaan ibadah saum Ramadan kita. Tentu selama 13 atau 14 hari yang kita lewati, kita bisa mengukur diri, kita bisa menilai diri sejauh mana dan sebaik apa ibadah saum kita masing-masing. Bukan hanya puasa, lapar dan haus karena menahan diri dari sesuatu yang membatalkan, tetapi lebih daripada itu, bagaimana kita bisa berpuasa dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, mengenai perilaku kita, mengenai hati kita, mengenai anggota tubuh kita, sejauh mana kita berpuasa sesuai dengan tujuan melaksanakan ibadah saum Ramadan, yakni mencetak manusia yang muttaqin, mencetak manusia yang bertakwa. Hadirin al-jemaah yang dimuliakan Allah, kalau boleh saya mengibaratkan ibadah saum Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Dalam teori pendidikan ada input, masukan, ada proses, dan kemudian ada output atau keluaran. Ternyata kalau melihat ayat Al-Quran
Al-Baqarah 183. Di situ ada input, kemudian ada proses dan ada output. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian, agar kalian termasuk orang yang bertakwa. Ada 3 kata kunci dalam ayat ini, yang itu merupakan representasi dari input, proses, dan output. Yakni pertama, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Itu adalah input yang kalau dalam pendidikan mereka adalah orang-orang yang akan menjadi calon siswa, akan menjadi calon santri kalau di pesantren, akan menjadi calon mahasiswa kalau di universitas. Itu adalah input dengan persyaratan alladzina amanu. Setelah itu input kemudian masuk ke lembaga pendidikan, yakni pendidikan Ramadan, yang lama waktu belajarnya sebulan penuh, dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Disitulah ada proses. Prosesnya apa? Kalau di lembaga pendidikan adalah belajar, sama. Dalam kampus Ramadan atau pesantren Ramadan juga belajar. Apa bentuk pembelajarannya? Bentuk pembelajarannya adalah saum, adalah puasa. Karena itu dari pembelajaran puasa, maka kita belajar segala hal. Belajar tentang bagaimana puasa Ramadan itu bisa sah, dan juga belajar bagaimana puasa Ramadan itu bisa meningkatkan kualitas diri kita ke arah yang lebih baik, dengan menambah ilmu pengetahuan, dengan menambah kebaikan dalam akhlakul karimah, dengan menambah hal-hal lain yang itu adalah upaya untuk menjadikan diri kita semakin lebih baik. Kemudian 1 bulan diselesaikan, dan akhirnya la'allakum tattaqun, sebuah output, sebuah keluaran, hasil dari sebuah pendidikan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, dan lulusannya adalah muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Tentu lulusan muttaqin itu dengan berbagai hasil dari proses pendidikan selama 1 bulan penuh. Dan yang namanya hasil daripada sebuah proses pendidikan, tentu ada yang nilainya sangat baik, cum laude, atau di bawah itu sangat baik, memuaskan, sangat memuaskan, atau kurang baik, atau bahkan tidak lulus. Itulah hasil dari sebuah proses pendidikan. Keluar dari Ramadan juga seperti itu. Hasilnya tergantung bagaimana kita melakukan pembelajaran selama sebulan penuh di bulan Ramadan, sehingga hasil itu dapat kita rasakan, dapat kita lihat nanti setelah selesai melaksanakan ibadah Ramadan. Apakah kita berubah kepada yang lebih baik atau tetap, atau malah lebih buruk? Kita sendiri yang merasakan. Karena itu, ketika ada mukmin muslim yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik, dengan benar, dengan maksimal, maka setelah Ramadan, Idul Fitri seringkali mengistilahkan adalah suatu kejadian merayakan sebuah kemenangan. Tentu orang yang merayakan kemenangan adalah karena memang benar-benar orang itu menang selama dalam proses pembelajaran di bulan Ramadan. Dan sampai sekarang
kita baru 13 atau 14 hari. 1 semester pertama kita sudah menjalani itu. Dan kita tentu bisa mengukur diri, bisa melihat, bisa menilai diri sejauh mana saum kita, bisa menilai diri sejauh mana hal-hal yang berkaitan dengan saum, sejauh mana tadarus kita, seberapa banyak kita menghatamkan Al-Quran, seberapa banyak kita membaca Al-Quran, seberapa banyak kita menyelesaikan tarawih dengan baik, seberapa banyak kita berinfak dan bersedekah, seberapa banyak kita melakukan hal-hal positif, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, tahajud di bulan Ramadan, witir dan lain sebagainya. Kitalah yang bisa menilainya, kitalah yang bisa merasakannya. Karena sesungguhnya yang benar-benar sedang menilai kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dalam konteks Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ana ajzi bih. Kata Allah dalam hadis qudsinya, as-saumu li, puasa adalah untukku dan akulah yang langsung membalasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung membalas pahala puasa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung memberikan penilaian ibadah saum kita, dan kita secara pribadi mampu menilai diri kita sendiri. Setengah bulan ibadah saum Ramadan kita lewati, dan pada tanggal 17 Ramadan sejarah mencatat bahwa Al-Quran turun di malam itu pada bulan Ramadan. Dan itu menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bukan hanya karena Allah memerintahkan puasa pada bulan itu, tetapi juga pada bulan itu di mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran yang fungsinya adalah hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia. Karena itu di bulan Ramadan ini, sejauh mana kita mentadabburi Al-Quran, sehingga Al-Quran pelan tapi pasti memberi petunjuk kepada manusia, memberi hidayah kepada manusia, sehingga hidayah itu mampu membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana hak, mana batil, dan apa yang akan kita pilih tergantung kepada akal kita masing-masing. Tentu sebagai muslim, sebagai mukmin, sebagai manusia yang berakal sehat, kita akan memilih yang terbaik, dan pilihan itu adalah pilihan yang lurus, pilihan yang benar, pilihan yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan kelak kita benar-benar akan menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, di mana surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan ibadah saum Ramadan sampai sempurna 1 bulan penuh dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempurna melaksanakan ibadah itu, dan terus menggembleng diri, memperbaiki diri, sehingga kita tidak menyesal setelah kita keluar dari bulan Ramadan, karena Allah telah menilai kita, Allah telah memberi balasan kepada kita dengan balasan yang sempurna, karena Allah Maha Kaya, Maha Kuasa. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.